Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Eh, Bertemu lagi dengan saya, Aan Pambudi. Pada kesempatan kali ini, Aan akan menjelaskan tentang materi bumi sebagai ruang kehidupan. Sebelumnya, bagaimana? Tanya kabar dulu ya. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja dimanapun kalian berada, tetap jaga kesehatan di masa pandemi ini ya. Nah, di bab 3 ini merupakan bab 3 ya, setelah yang pertama pengetahuan dasar geografi, yang kedua pengetahuan dasar pemetaan, yang ketiga ini bumi sebagai ruang kehidupan dalam kurikulum penyederhanaan dalam masa pandemi. Nah, tujuan pembelajarannya ini bisa kalian baca. Tujuannya supaya kalian dapat mengetahui tentang pembentukan planet bumi, menganalisis pembentukan planet bumi, sampai kalian dapat mengidentifikasi perkembangan bumi dan karakter lingkungan dan dampak dari adanya fenomena siang dan malam pada planet bumi, tentang rotasi dan revolusi bumi. Ini tujuan pembelajarannya. Nah, dalam mempelajari pembentukan bumi, kita tidak akan lepas dari pembentukan tentang jagat raya dan tata surya. Nah, kita mempelajari tentang pembentukan materi di alam semesta ya, dari bagaimana bumi itu terbentuk. Kalau menurut teori-teori tata surya alam semesta itu terbentuk 13 miliar tahun yang lalu. Nah, bumi itu terbentuk baru 4,6 miliar tahun yang lalu. Ya, isi materinya tentang teori pembentukan tata surya, planet bumi, terus ada perkembangan kehidupan di bumi, perkembangan planet bumi, skala geologi dan sejarah kehidupan, terus gerak rotasi revolusi bumi serta dampaknya terhadap kehidupan. Ini materi yang akan kita pelajari. Nah, pertama tentang pembentukan tata surya dan planet bumi. Jadi tata surya itu apa? Tata surya itu ini ya, tata dari matahari, planet-planetnya. Pertama misalnya matahari, terus yang kita merevolusi matahari yang pertama Merkurius, Venus, Earth, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Pluto sudah tidak termasuk ya. Nah, ada sebuah asteroid, ada komet, ada Kuiper Belt, itu pembentukan tata surya. Nah, tata surya terdiri atas itu matahari sebagai bintang utamanya. Nah, pembentukannya bagaimana? Ada beberapa teori. Yang pertama yaitu teori kabut. Jadi ada sebuah kabut, dulu ada energi, terus karena ada gravitasi, maka yang tengah itu memanfaatkan, terus yang ke pinggir-pinggirnya membentuk planet. Pencetusnya itu Immanuel Kant ya, dari dan Pierre Simon Marquez de Lapis, orang ilmuwan Jerman dan Prancis ya, tahun 755 sampai dan 1796. Terus ada teori ini bahwa tata surya berasal dari bola gas yang menyebabkan terbentuknya konsentrasi yang memiliki berat gas tinggi. Itu teori Immanuel Kant, teori kabut, Immanuel Kant dan Lapes. Terus ada teori planetesimal, dikemukakan oleh Thomas J. Chamberlain, seorang ahli geologi dari Universitas Chicago, dan Forrest Ray, seorang ahli astronomi. Itu teori planetesimal. Tokohnya itu Forrest Ray sama Chamberlain ya. Ini menurut planetesimal, kabut terdapat material padat yang berhamburan dinamakan planetesimal. Beberapa data ini mudah ditarik antara sesamanya karena gaya tarik masing-masing lama-kelamaan terbentuklah gumpalan yang besar dinamakan planet. Itu menurut teori planetesimal. Terus ada teori pasang surut, ini dikemukakan oleh James Harvard dari Indonesia. Jadi ada bintang yang lewat, kemudian material dari bintang yang satunya tertarik jadi planet. Itu teori pasang surut. Tokohnya James sama Harold Jeffreys. Terus ada teori bintang ganda. Ada bintang kembar, kemudian yang satu tertabrak apa ya? Ada salah satu bintang kembar, kemudian
bentuk dan membentuk planet-planet, sementara yang satu bintang utuhnya jadi itu menjadi matahari. Itu teori bintang kembar. Terus teori awan debu ini dikemukakan oleh Carl von Weizsäcker sama Gerhard Kuiper ya. Ini menunjukkan bahwa ada awan hidrogen yang sangat luas dan membentuk piringan cakram. Untuk matahari bagian pinggirnya berubah menjadi planet-planet. Itu teori-teori awan debu. Nah ini kalau menurut Lippmann, bumi itu tadi terbentuk secara sekitar 4,6 miliar tahun yang lalu. Terus sampai kira-kira dari identifikasi batuannya. Nah ini dari semula yang berupa batu-batu dari masih panas, kemudian karena semakin mendingin, terus ada hewan pertama, fosil pertama sampai sekarang jadi manusia, dinosaurus sampai manusia ya. Ini perkembangan planet bumi. Jadi karena bumi itu ada gaya gravitasi, maka material yang padat akan jatuh ke tengah. Jadi yang tengah jadi pusat bumi, terdiri atas nikel dan peru besi. Terus ada teori kontraksi. Ini dikemukakan oleh Descartes bahwa bumi semakin lama semakin susut dan mengerut disebabkan terjadinya proses pendinginan sehingga di bagian permukaannya terbentuk relief berupa gunung, lembah, dan dataran. Ada teori dua benua. Ini dikemukakan oleh Edward Swiss. Mengemukakan ada dua benua yaitu Laurasia dan Gondwana ya. Laurasia di kutub utara, Gondwana di kutub selatan. Nah, kedua benua ini terpecah. Kalau sekarang Laurasia itu Asia, Eropa, Amerika Utara. Kalau Gondwana itu Afrika, Australia, Amerika Selatan. Itu ada juga teori continental drift yang dikemukakan oleh Alfred Waterberg karena dia mengamati peta. Kenapa kalau disatu-satukan itu bisa menyatu. Jadi pada awalnya ada benua besar, super benua yaitu Pangea. Kemudian karena ada arus konveksi di mantel bumi, maka benua-benua itu terpecah sampai sekarang ini berpisah-pisah menjauh. Itu dikemukakan oleh Alfred Waterberg. Terus ada teori konveksi yang dikemukakan oleh Thomas Harry Hess. Itu bumi masih dalam keadaan panas, terus ada arus konveksi yang menyebabkan kulitnya sampai berpisah-pisah. Ada yang membentuk mid-oceanic ridge, terus membentuk lapisan kulit baru, itu teori konveksi. Ini seperti kalau kalian mendidihkan air, ada arus konveksinya, naik turun, ada karena panas. Kan kalau panas di mantel bumi itu bentuknya cair ya. Jadi yang panas kemudian naik, itu yang bisa menggeser kerak bumi di atasnya. Ini arus konveksi yang berada di mantel bumi dan asthenosfer. Ada teori lempeng tektonik oleh Tosu Wilson. Itu terdiri atas beberapa lempeng tektonik yang berada di atas lapisan asthenosfer yang berwujud cair kental. Lempeng-lempeng tektonik membentuk kulit bumi selalu bergerak karena ada arus konveksi. Jadi tadi arus konveksi. Nah ini skala geologi ya. Dalam skala waktu geologi menunjukkan bumi itu berumur sekitar 4.570 juta tahun atau 4,6 miliar tahun. Nah, ada skala waktu relatif. Jadi kalau relatif berarti berdasarkan adanya fosil-fosil. Fosilnya itu pada waktu kapan itu relatif. Terus kalau waktu absolut itu berdasarkan unsur kimia tertentu dilakukan radiometrik ya. Itu umurnya berapa dilakukan secara kimia, proses kimia. Nah, skala waktu geologi itu dibagi menjadi ada kurun, masa, zaman, sama kala ya.
Jadi beda-beda masa, zaman, kala, waktu itu beda-beda. Ini ada masa primer, masa sekunder, masa tersier, masa paleozoikum, mesozoikum, kenozoikum, itu skala waktu geologi. Nah, ini urutannya Fanerozoikum yang besar-besar, masa, zaman, kala. Terus kita belajar tentang urutannya ya. Jadi dari 4,5 miliar tahun yang lalu, terus kemudian berkembang, ada kehidupan, fosil-fosil kecil-kecil, terus fosil-fosil besar dinosaurus, sampai sekarang zaman kuarter, fosil manusia. Ini masa azoikum ya, masa pembentukan bumi, masih panas, bumi tanpa kehidupan. Terus ada masa arkean, itu masih pembentukan litosfer, atmosfer, hidrosfer, itu di masa ini. Awalnya muncul kehidupan di Archaeozoikum. Terus ada Proterozoikum, itu muncul ada hewan bersel tunggal. Ada Proterozoikum. Terus ada masa Paleozoikum, ada invertebrata bawah laut ya. Jadi fosil-fosil yang ditemukan berupa invertebrata bercangkang, hewan-hewan bercangkang. Ini contohnya. Terus ada zaman Kambrium. Contohnya ada Trilobita, fosil yang tertua 540 juta tahun yang lalu. Ini munculnya hewan bercangkang. Terus ada Ordovisium, zaman invertebrata. Ikan tanpa fosil-fosil di zaman invertebrata itu seperti ini. Terus ada zaman silur. Zaman silur itu saat ikan bermigrasi dari air ke darat itu. Jadi kehidupan bermigrasi dari air ke darat ya. Dari zaman silur. Tadinya hidup di air, terus di pas zaman silur itu mulai berevolusi bisa hidup di darat. Terus ada zaman ikan atau zaman devon ini. Ini banyak karena disebut zaman ikan karena banyak dapat ikan jadi penguasa. Terus ada zaman karbon. Zaman karbon berarti banyak ditemui tumbuh-tumbuhan, banyak fosil tumbuh-tumbuhan. Banyak tumbuhan pren, paku, ekor kuda, itu banyak ya. Tumbuhan paku. Terus ada zaman Perm. Ini banyak mirip mamalia. Ada fosil-fosil hewan yang udah di darat itu zaman Perm. Terus ada masa Mesozoikum. Masa Mesozoikum dibagi menjadi Kapur, Jura, Trias ya. Ini di masa zaman Trias itu sudah banyak tumbuhan, banyak hewan-hewan ya. Zaman dinosaurus itu di zaman Trias. Nah, ini di Jura juga masa dinosaurus menguasai daratan. Saat hewan besar dinosaurus menguasai daratan. Seperti kalau di film kan ada itu, film Jurassic Park, yaitu berarti mengidentifikasi Jura di dinosaurus di masa Jura gitu ya. Terus ada zaman Kapur. Zaman Kapur itu zaman dinosaurus terakhir. Jadi setelah zaman Kapur, dinosaurus itu punah. Belum tahu penyebabnya kenapa. Ada yang mengatakan karena ada meteorit yang jatuh itu bisa menyebabkan punah, atau perbedaan iklim juga bisa menyebabkan punah. Itu di zaman Kapur. Jadi dinosaurus sekarang sudah tidak ada lagi, punah di zaman Kapur sekitar 65 juta tahun yang lalu. Terus ada Kenozoikum. Kenozoikum berarti ada kehidupan mamalia. Mamalia berarti hewan yang menyusui di masa Mesozoikum. Terus ada masa Paleocene. Paleocene munculnya memakan rumput, primata, dan burung. Terus ada kala Eocene, hewan pengerat, kuda, unta, badak. Kala Oligocene, ada kala Miocene,
Kalau Pliocene munculnya hominid, berarti hewan yang mirip manusia ya. Terus kalau Pleistocene ada muncul, kalau di sejarah ada muncul Homo erectus, Homo pithecanthropus, Homo sapiens itu muncul di Pleistocene. Terus ada kala Holocene. Jadi manusia modern sekarang ini berada di kala Holocene. 10.000 tahun lalu sampai sekarang. Selanjutnya tentang gerak rotasi dan revolusi bumi dan dampaknya terhadap kehidupan. Rotasi itu apa? Rotasi itu berarti gerak perputaran bumi pada porosnya. Waktu yang dibutuhkan itu 23 jam, 56 menit, 48 detik. Atau dibutuhkan 24 jam arah rotasi dari barat ke timur. Jadi 24 jam ya. Dari barat ke timur, bumi membutuhkan waktu 23 jam, 56 menit. Jadi terlambat 5 menit, 4 menit dari 24 jam biasanya. Terus ada yang membuktikan itu ada percobaan Benserberg dan ayunan Foucault. Terus akibat rotasi bumi itu apa? Ada peredaran semu harian benda langit, belanda langit seolah-olah berpindah-pindah. Terus peristiwa siang dan malam itu termasuk rotasi perbedaan waktu. Ada termasuk rotasi juga, ada percepatan gravitasi di permukaan bumi, perbedaan. Itu termasuk rotasi juga. Terus pembelokan angin sesuai hukum Buys-Ballot. Jadi angin di belahan bumi selatan berbelok ke arah kiri, belahan bumi utara berbelok ke arah kanan gitu. Nah, kalau revolusi itu apa? Revolusi itu berarti gerak bumi mengitari matahari dalam satu kali periode ya. Satu kali periode revolusi itu berarti 365 seperempat hari, atau dibulatkan jadi 365 hari. Ini berarti karena ada revolusi, maka kadang kita ada tahun kabisat, jadi seperempat hari dibulatkan jadi satu hari revolusi bumi. Nah, akibat dari revolusi bumi itu ada perubahan pada siang dan malam. Misalnya kalau di Katulistiwa itu siangnya panjang, malamnya juga panjang. Tapi kalau di belahan bumi utara juga ada yang siangnya panjang, malamnya pendek. Terus di belahan bumi selatan juga bisa siangnya pendek, malamnya panjang, itu bisa. Kalau di ekuator relatif samanya, siang panjang dan siang dan malam itu. Terus ada peredaran semu tahunan matahari, itu di misalnya di 21 Maret di Katulistiwa, 21 Juni di belahan bumi utara, 23 September di Katulistiwa lagi, terus 22 Desember di belahan bumi selatan. Ada pergantian iklim, misalnya ini ada musim semi, musim panas, musim gugur, musim dingin. Itu berarti tergantung revolusi buminya. Kalau sekarang berarti tanggal November ya, 4 November berarti di musim gugur di belahan bumi utara sama musim semi di belahan bumi selatan. Terus ada kalender Masehi. Ini bisa dibuat kalender Masehi ya, dari revolusi bumi. Terus perubahan penampakan rasi bintang itu bisa terjadi karena revolusi bumi juga. Misalnya bumi ada rasi Scorpio, rasi Sagittarius, Cancer, itu terjadi karena adanya revolusi bumi. Nah, ini kelayakan planet bumi untuk kehidupan. Ini bumi merupakan satu-satunya planet tempat di mana manusia dapat hidup dan bertahan dengan tanah air yang melimpah, serta atmosfer yang dapat dihirup untuk bernapas. Di atas muka bumi inilah miliaran manusia menjalani kehidupannya. Jadi ada air, tanah itu melimpah di bumi, jadi bisa hidup. Kalau di planet lain tidak dijumpai adanya air, jadi di sana manusia tidak bisa hidup. Seperti di Mars, Venus itu, di Venus terlalu panas, di Mars tidak ada air ya. Ini
ada air sama tanah, sama atmosfer. Terus jaraknya dengan matahari. Jaraknya dengan matahari bumi ideal ya, tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin. Jadi layak untuk hidup. Terus ada sumber air, adanya oksigen, jadi bumi ada sumber oksigen. Ada 78% nitrogen, 21% oksigennya. Terus ada atmosfer yang mencegah dari benturan benda langit. Terus ada kondisi terestrial, ada batu-batuan, itu bisa menjadikan bumi layak untuk kehidupan. Jadi itu yang bisa saya sampaikan tentang materi bumi sebagai ruang kehidupan. Bila ada yang mau ditanyakan, bisa ditanya di Google Classroom-nya. Untuk tugas bisa dikerjakan di Google Classroom. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya jika ada kesempatan ya. Saya akhiri, sampai jumpa, tetap belajar di rumah, jaga kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.